Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa kasih Tuhan buat bangsa kita, Republik Indonesia. Kita boleh memperingati hari kemerdekaan negara tercinta Republik ini. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kemerdekaan negara kami, dan kami boleh mensyukurinya di saat ini. Dan kami rindu untuk membaca firman-Mu, untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Ini kami yang datang padamu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4, kita mulai baca ayatnya yang ke-7 sampai ayat 26. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini, Yesuslah Raja Kebenaran. Pada hari kemerdekaan ini, saudara, kita membaca percakapan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan ini akan menuntun kita untuk merenungkan hakikat kemerdekaan melalui inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Saudaraku, percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria mesti diletakkan dalam dua konteks. Yang pertama, sikap permusuhan politis atau maupun religius antara Israel Utara, Samaria, dan Israel Selatan, Yahudi. Permusuhan itu, saudara, telah berlangsung sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Akibatnya, saudara, sekalipun sama-sama mengklaim sebagai keturunan Yakub, mereka saling menolak satu sama lain. Yang kedua, pengharapan Mesias yang berkembang subur di tengah bangsa Israel, Yahudi, dan Samaria. Pengharapan tersebut berakar pada kerinduan akan datangnya Raja yang akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah penjajahan bangsa asing. Hal itu, saudara, dilatar belakangi dan berkembang dalam situasi politik religius Israel yang kacau balau selama ratusan tahun. Perkataan Yesus dalam ayat yang ke-26, saudara, "Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau." Ini membuka babak baru yang mengaruniakan kemerdekaan sejati. Yesus sebagai Mesias datang baik untuk orang Yahudi maupun orang Samaria, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ia mesti diterima dalam iman dan penyembahan yang benar, karena sejatinya Mesias adalah Raja yang benar dan adil. Karena itu ia menyatakan bahwa penyembahan kepada Bapa tidak lagi tersekat oleh sikap eksklusif dan permusuhan di Samaria maupun di Yerusalem, melainkan semua yang menerima Yesus Kristus akan dipersatukan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Melalui itu, saudara, dengan iman dan pengharapan, kita meyakini bahwa kemerdekaan sejati kita adalah penyelamatan dalam Yesus Sang Mesias. Marilah kita menikmati kemerdekaan ini, bahwa Dia telah memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Terlebih lagi, kita boleh merdeka di negara tercinta ini. Merdeka, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti bahwa Engkau datang untuk memerdekakan kami. Tidak ada lagi perbedaan di antara bangsa-bangsa, tidak ada lagi perbedaan di antara kami, tetapi kami semua boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami bebas, kami merdeka dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Peliharakanlah firman-Mu ini dalam hidup kami. Biarlah kami semua dapat memberlakukannya dengan indah. Dan di dalamnya nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan. Engkau terus menjaga kami dan memelihara hidup kami. Memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Kasihilah mereka semua, biar mereka menjadi anak-anak yang takut dan setia pada Tuhan. Masa depan mereka terjamin dalam kasih-Mu. Engkau juga Tuhan, menolong kami dalam pekerjaan kami. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan daripadanya kami memperoleh berkat dan kasih Tuhan yang indah. Engkau memberkati Tuhan untuk semua orang tua kami dalam usia indah. Pelihara dan jaga mereka, agar mereka selalu beria-ria di dalam Kristus. Engkau tahu setiap sukacita kami. Tuhan menyempurnakan sukacita kami. Biarlah setiap berkat yang kami rasakan, kami nikmati dalam kasih-Mu. Engkau juga mengenal pergumulan kami. Bagi yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Bagi yang berduka, hiburkanlah. Dalam semua beban hidup kami, mampukan kami untuk melewatinya dalam kekuatan dan kasih Kristus. Engkau bersama dengan semua
pelayan-pelayan-Mu. Biar mereka setia melayani Tuhan. Kami membangun kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara kami. Banyak pergolakan yang terjadi, banyak tantangan yang ada. Tapi kuatkan pemimpin kami, agar mereka selalu mengedepankan Kristus, Tuhan, untuk menjadi terang di dalam menciptakan kedamaian, ketentraman di negara kami. Bersyukur untuk negara kami yang boleh merdeka. Bersyukur untuk suasana kemerdekaan yang kami nikmati di hari ini. Biarlah semua ungkapan syukur, semua sukacita kami berkenan bagi Tuhan. Engkau memberkati dan menolong saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini. Biar hidup mereka terberkati dalam Tuhan, bersukacita dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Ini kami dengarkan doa ini. Ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami, yang telah memberikan kemerdekaan, memberi hidup yang kekal bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kemerdekaan negara tercinta kita. Merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.